Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dari kelompok 3 kelas MPI 2B. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, sahabat Fafda, sahabati Nadia, sahabati Fadia, dan sahabati Afifah. Kita membuat video ini guna untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Roro Sarasanti. Demikian, selamat menonton. Materi yang pertama yaitu karakteristik. Karakteristik perkembangan literasi terhitung menjadi 5 tahap. Pengetahuan usia 0 sampai 3 tahun. 1. Mengenal bunyi dan irama bahasa. 2. Mengembangkan kemampuan berbicara. 3. Mengenal simbol-simbol bahasa. Tahap kedua usia 4 sampai 6 tahun. 1. Mengembangkan kemampuan membaca. 2. Mengenal konsep-konsep dasar bahasa. 3. Mengembangkan kemampuan menulis. Tahap yang ketiga pada usia 7 sampai 10 tahun. 1. Mengembangkan kemampuan membaca yang lebih kompleks. 2. Mengenal konsep-konsep bahasa yang lebih kompleks. 3. Mengembangkan kemampuan menulis yang lebih kompleks. Tahap yang keempat pada usia 11 sampai 14 tahun. 1. Mengembangkan kemampuan membaca yang lebih kritis. 2. Mengenal konsep-konsep bahasa yang lebih abstrak. 3. Mengembangkan kemampuan menulis yang lebih kreatif. Tahap yang kelima pada usia 15 tahun ke atas. 1. Mengembangkan kemampuan membaca yang lebih kompleks dan kritis. 2. Mengenal konsep-konsep bahasa yang lebih kompleks dan abstrak. 3. Mengembangkan kemampuan menulis yang kreatif dan efektif. Materi kedua yaitu memaksimalkan perkembangan literasi. Yang pertama ada membaca buku. Membaca buku secara teratur dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan memahami. Membaca buku ada berbagai jenis seperti fiksi dan non-fiksi. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan membaca. Meningkatkan kemampuan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas membaca, serta memahami bacaan. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan menulis. Menulis secara teratur dapat membantu meningkatkan kemampuan dan mengembangkan gaya penulisan. Menulis ada berbagai jenis tulisan seperti esai, cerpen, puisi, dan lain-lain. Menulis bertujuan meningkatkan motivasi dan minat menulis. Nah, yang selanjutnya adalah resiko jika tidak berkembang. Yang pertama, 1. Keterbatasan pengetahuan. Akar masalahnya, rendahnya kemampuan literasi membaca, menulis, berpikir kritis, membatasi kemampuan siswa untuk memahami dan menyerap pengetahuan baru. Dampaknya, siswa hanya menguasai informasi dasar tanpa pemahaman mendalam. Ketergantungan pada informasi yang diberikan guru tanpa eksplorasi mandiri. Pengetahuan terbatas pada konteks lokal, sulit mengakses wawasan global. Yang kedua, kesulitan mengakses informasi. Akar masalahnya, literasi rendah menghambat kemampuan mencari, menyeleksi, dan memanfaatkan informasi. Dampaknya ketergantungan pada sumber tunggal, misalnya guru atau buku teks tanpa verifikasi. Rentan terpapar informasi palsu atau hoax, atau bias karena kurangnya literasi digital. Tidak mampu menggunakan teknologi e-book, database, online, jurnal, ilmiah untuk memperkaya pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya produktivitas. Akar masalahnya, literasi yang buruk memperlambat proses belajar dan bekerja. Dampaknya, waktu lebih lama untuk instruksi atau materi tertulis. Kesalahan dalam menulis, laporan, mengerjakan soal, atau menyampaikan ide. Yang keempat, kesulitan mengikuti pelajaran. Akar masalahnya, literasi adalah fondasi untuk memahami semua pelajaran. Dampaknya, siswa tertinggal dalam pelajaran berbasis teks seperti sains, IPS, dan matematika. Yang terakhir, kesulitan mengakses sumber belajar. Akar masalahnya, literasi rendah sering terkait dengan tidak akses sumber belajar yang memadai. Dampaknya, siswa daerah terpencil semakin tertinggal karena kurangnya infrastruktur literasi. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai implikasi perkembangan literasi bagi pengelolaan pendidikan. Yang pertama, menggunakan pembelajaran berbasis literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami. Yang kedua, mengembangkan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami. Yang ketiga,
Mengembangkan kriteria penilaian untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami. Yang keempat, untuk membuat lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, untuk menggunakan teknologi dalam lingkungan belajar. Demikian dari kami kelompok 3. Jika ada kata-kata yang kurang pas dan penyampaian materi yang kurang atau kesalahan-kesalahan yang lain, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.